Sering banget kan kalau kita dengar istilah hukum Islam atau hukum syara, yang langsung kepikiran itu ya daftar perintah dan larangan. Boleh ini, nggak boleh itu, titik. Tapi gimana kalau saya bilang, di baliknya itu ada sebuah sistem penalaran yang wah canggih banget. Jadi ini bukan sekedar daftar aturan, tapi sebuah proses buat memahami seruan dari Tuhan. Nah, proses inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya kan begini, gimana caranya seruan Tuhan yang turun ratusan tahun lalu itu bisa kita olah, kita proses, sampai jadi aturan praktis yang relevan buat hidup kita sehari-hari? Dari wahyu, jadi hukum yang bisa diaplikasikan. Yuk, kita telusuri bareng-bareng prosesnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari apa itu definisinya, terus kita masuk ke dua filter yang super penting, sumbernya dan maknanya. Habis itu, kita lihat gimana peran para ahli lewat ijtihad, terus peran kita sebagai pengikut lewat taklid, dan di akhir kita bakal simpulkan kenapa ini semua tuh sebuah sistem yang utuh, bukan cuma daftar do and don'ts. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya hukum syara itu? Jawabannya ternyata ada di satu frasa kunci ini. Khitab syari'i. Khitab itu artinya seruan atau ya kayak komunikasi langsung dari sang pembuat hukum, yaitu Allah. Jadi, ini penting banget nih. Hukum Islam itu bukan sekedar teks bisu di atas kertas, tapi ini adalah sebuah panggilan yang aktif yang ditujukan buat ngatur perbuatan kita sebagai manusia. Cara pandang ini, wah ini mengubah segalanya. Nah, oke. Seruan itu kan udah sampai ke kita lewat Al-Quran dan hadis. Terus gimana cara ngolahnya? Ternyata ada dua saringan atau filter penting. Filter yang pertama adalah, seberapa pasti sih keaslian sumbernya? Di sini ada dua level kepastian nih. Yang pertama, qot'i subut. Ini artinya sumbernya itu otentisitasnya absolut. Dijamin asli, nggak ada keraguan sedikit pun. Contoh paling utamanya, jelas, Al-Quran. Nah, yang kedua, ada dhoni subut. Ini artinya sumber yang keasliannya itu dugaan kuat atau sangat-sangat mungkin benar, tapi secara teori nggak 100% absolut. Bukan berarti lemah ya, catat bukan lemah. Tapi secara teoritis ada kemungkinan super kecil kekeliruan dalam rantai transmisinya. Kebanyakan hadis, di luar yang kategorinya mutawatir, itu masuk ke sini. Oke, filter pertama soal keaslian sumber udah beres. Sekarang kita lanjut ke saringan kedua. Anggaplah sumbernya udah pasti otentik kayak Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, maknanya sejelas apa? Karena ternyata soal makna pun ada dua jenis juga. Pertama ada qot'iyud dilalah. Ini tuh teks yang maknanya tunggal, tegas, jelas, nggak bisa ditafsirkan macam-macam. Contohnya apa? Ya kayak perintah jumlah rakaat sholat atau larangan riba yang lugas banget. Nah, lawannya adalah dhanniyud dilalah. Ini adalah teks yang maknanya itu lebih terbuka, memungkinkan adanya beberapa interpretasi. Teksnya sama-sama otentik, tapi bisa dipahami dengan cara yang beda-beda. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Kalau dua saringan tadi kita gabungin, saringan sumber dan saringan makna, jadilah matriks 4 kotak ini. Coba deh perhatiin baik-baik. Dari 4 kemungkinan ini, ternyata cuma ada satu kotak yang hasilnya itu pasti, yaitu pas sumbernya pasti dan maknanya juga pasti. 3 kotak sisanya, semuanya menghasilkan hukum yang sifatnya zanni, alias berdasarkan dugaan kuat atau interpretasi. Artinya apa? Ini artinya sebagian besar area dalam hukum Islam itu sebetulnya adalah wilayah penalaran, wilayah ijtihad, bukan sesuatu yang hitam putih mutlak. Kita lihat langsung contohnya ya, studi kasus soal jizyah. Ini contoh sempurna buat kotak sumber pasti, tapi makna multitafsir. Ayatnya kan ada di Al-Quran, jadi sumbernya udah pasti qot'i. Tapi, cara pelaksanaannya gimana? Nah, disinilah muncul perbedaan. Mazhab Hanafi, misalnya, memahami ayat itu sebagai perintah agar pembayaran jizyah dilakukan dengan cara yang menunjukkan ketundukan secara fisik. Sementara itu, mazhab Syafi'i menafsirkannya beda. Cukup dengan mereka patuh sama hukum negara Islam tanpa perlu ada gestur-gestur tambahan. Lihat kan, satu ayat yang sama bisa menghasilkan dua praktik hukum yang berbeda. Nah, inilah dia mesin ijtihad sedang bekerja. Terus pertanyaannya, siapa yang boleh melakukan penafsiran canggih kayak gini? Tentu aja bukan sembarang orang kan? Nah, disinilah peran seorang mujtahid masuk. Biar gampang, bayangin aja mujtahid ini semacam hakim konstitusi atau hakim agung dalam tradisi Islam. Tugasnya adalah menafsirkan konstitusi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk kasus-kasus baru yang muncul. Proses yang dia lakukan itu namanya ijtihad. Dan ini bukan sekedar, kayaknya begini deh.
Ijtihad itu adalah pengerahan segenap kemampuan intelektual seorang ahli untuk menambang hukum dari sumber-sumbernya. Inilah mesin yang mengubah teks jadi aturan praktis. Yang unik, seorang mujtahid itu pada dasarnya harus ngikutin hasil ijtihadnya sendiri. Tapi ada 4 kondisi khusus di mana dia bisa atau bahkan harus mengikuti pendapat mujtahid lain. Pertama, kalau dia sadar argumennya sendiri ternyata lebih lemah. Kedua, kalau dia mengakui ada mujtahid lain yang memang ilmunya lebih tinggi, lebih mumpuni. Ketiga, demi tujuan yang lebih besar, contohnya untuk persatuan umat Islam. Dan yang keempat, ini penting banget, kalau pemimpin negara atau khalifah sudah menetapkan satu hukum untuk diberlakukan secara publik. Nah, poin keempat tadi itu sejalan banget sama kaidah yang udah ada sejak zaman sahabat. Perintah imam, pemimpin, itu menghilangkan perselisihan. Jadi, ini tuh semacam mekanisme buat memastikan di tengah banyaknya pendapat ahli, ada satu hukum yang berlaku buat publik demi ketertiban bersama. Oke, itu tadi soal para ahli. Sekarang, gimana dengan kita-kita nih? Orang kebanyakan yang bukan mujtahid. Gimana caranya kita bisa tahu hukumnya? Nah, disinilah ada mekanisme yang namanya taklid. Seorang muqallid itu adalah orang yang, mengikuti pendapat seorang mujtahid. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan ikut-ikutan buta loh ya. Logikanya sederhana banget kok. Kalau kita sakit, kita percaya sama siapa? Dokter kan? Kalau mau bangun rumah, kita tanya arsitek. Nah, dalam urusan hukum agama, kita merujuk pada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya para mujtahid itu. Dan ternyata yang namanya pengikut itu pun ada levelnya. Ada yang disebut muqallid muttabi'. Ini adalah pengikut yang terinformasi. Dia punya bekal ilmu dasar, jadi dia ngikutin pendapat mujtahid sambil ngerti, oh dalilnya ini toh, argumennya begini. Nah, ada juga muqallid ammi, yaitu orang awam. Kita mengikuti seorang mujtahid karena kita percaya sama keilmuan dan kredibilitasnya tanpa harus paham detail teknis dalilnya. Dua-duanya sama-sama sah. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, sekarang mari kita coba tarik benang merahnya. Lihat gambaran besarnya. Jadi, apa poin-poin kuncinya? 1. Hukum syara itu bukan teks mati, tapi seruan aktif dari Tuhan. 2. Buat memahaminya ada 2 filter, kepastian sumber dan kepastian makna. 3. Adanya area abu-abu atau zan itu bukan cacat sistem, tapi justru disitulah letak dinamikanya. 4. Mesin untuk mengolah semua ini adalah ijtihad oleh para ahli. Dan yang kelima, buat kita yang bukan ahli, ada mekanisme taklid biar kita bisa mengamalkannya. Kelihatan kan? Semuanya nyambung jadi satu sistem yang solid dan hidup. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau ternyata penafsiran itu jadi kuncinya, dan perbedaan pendapat itu ternyata wajar dalam sistemnya, lalu bagaimana ya proses ini justru bisa melahirkan kekayaan intelektual yang begitu luar biasa dalam tradisi Islam, dengan berbagai mazhab yang dinamis sampai hari ini? Coba deh kita pikirkan.